Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Dila. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi kelas A pagi. Saya di sini akan membacakan isi makalah yang saya buat dengan judul Pernikahan Siri yang diampu oleh Bapak Muhammad Dilia Utami selaku dosen saya dari mata kuliah Agama Islam yang ada di Universitas Barat. Syukur alhamdulillah atas segala limpah karunia Allah Subhanahu wa taala. Berkat ridhonya saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Pernikahan Siri dengan tepat waktu dan tidak ada kendala besar apapun selama saya menulis tugas ini. Saya mulai dari bab 1, pendahuluan. Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasarkan akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Tujuan pernikahan Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini sesuai dengan firman Allah dari surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, "Wa min ayatina khalaqa lakum min anfusikum azwal litakun la ilaha wa ja'ala min bainakum wa madaw wa rahmah inna fi zalika aliyati lakum yatafakarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, dan sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Di balik itu semua, ada juga syarat sah perkawinan di Indonesia selanjutnya, yaitu tentang pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan perkawinan, senada dengan kompilasi hukum Islam yang memberi aturan yang sama terhadap calon pengantin agar mencatatkan perkawinan mereka di KUA atau Kantor Catatan Sipil, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Perkawinan bagi orang yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Selanjutnya, pernikahan secara umum. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari bahasa kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan. Berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Atau wati atau nikah seperti dipergunakan untuk arti persetubuhan. Dalam aturan kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan pada pasal 2 dan 3 sebagai berikut. Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistakan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Selanjutnya ada nikah siri. Nikah siri adalah perkawinan dilakukan secara diam-diam atau tidak diketahui oleh khalayak umum, dalam artian dirahasiakan dari istri pertama jika sudah memiliki istri. Jika belum, ya berarti memang dilakukan secara diam-diam dan dikompilasi dengan keluarga untuk menghindari zina. Bisa saja seperti itu. Ada dua pemahaman mengenai pengertian nikah siri di kalangan masyarakat Indonesia. Pertama, nikah siri diartikan sebagai suatu akad nikah yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama.
tetapi syarat serta hukumnya sudah sesuai dengan hukum agama Islam. Dan kedua, nikah siri diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Selanjutnya ada hukum Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup berkeluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Di sini saya juga mencantumkan tata cara menikah siri. Tata cara menikah siri tidak jauh berbeda dengan menikah resmi secara di KUA ya, dimana dalam pernikahan itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Syarat pernikahan untuk menikah siri yaitu beragama Islam, mempelai lelaki dan mempelai perempuan normal dan asli, tidak dalam paksaan, tidak dalam mahran istri, tidak dalam ibadah haji atau umroh. Terus kedua ada rukun pernikahan, adanya mahar atau mas kawin dari pihak keluarga laki-laki. Kedua adanya wali dari perempuan atau perempuan, terus adanya saksi-saksi dan ijab kabul. Kenapa pernikahan siri itu terjadi? Mungkin di balik itu tuh ada faktor-faktor penyebab pernikahan siri bisa terjadi. Faktor-faktornya satu, biasanya tidak ada biaya untuk pernikahan yang sangat besar, atau mungkin emang belum siap di KUA juga bisa. Terus kedua, karena perkawinan di bawah umur, kurang lebih 17 tahun, 18 atau di bawahnya. Terus karena poligami, dan terakhir nikah siri yang tidak ada wali nikah. Itu bisa terjadi. Dan langsung faktor-faktor dari penyebab nikah siri. Tapi nikah secara garis besar, nikah siri itu sah-sah aja dan legal, dan dihalalkan, diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat akad nikah dilangsungkan. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah dan mereka bisa bersentuhan karena dia udah mahramnya. Dari seluruh yang saya bacakan tadi, saya menarik kesimpulan jika nikah siri adalah suatu pernikahan yang tidak dicatat pada kantor urusan agama sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 2 ayat 2. Nikah siri menurut hukum positif ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah sahnya nikah siri karena pencatatan nikah hanya sebagai syarat administrasi, bukan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pendapat kedua adalah bahwa perkawinan siri dilakukan secara tidak sah karena semua perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku. Nikah siri menurut hukum Islam adalah sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat nikah tanpa harus dicatat. Intinya dia udah mahramnya gitu. Menurut hukum perkawinan Indonesia, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan syarat-syaratnya serta dihadiri oleh petugas pencatatan sipil KUA karena pencatatan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Kedudukan istri dalam hukum Islam sama dengan dalam perkawinan yang dicatatkan, tetapi tidak diakui oleh negara. Bedanya itu aja. Kedudukan anak masih diakui dalam hukum Islam dengan cara yang seperti perkawinan yang dicatatkan. Namun, dengan tidak adanya akta perkawinan orang tua menurut hukum negara, akta kelahiran anak dan tidak mencantumkan nama ayah itu biologis, tetapi hanya nama ibu yang melahirkan anak. Gitu. Jadi kalau semisal ada perkawinan siri yang sudah melahirkan anak,
anak tersebut tidak dicantumkan nama ayahnya, namun nama ibunya saja. Sekian dari makalah yang saya buat. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari pendengar dan juga pembaca makalah saya yang sudah saya kirim pada dosen pembimbing dan bidang studi ini, demi kesempurnaan dalam membuat makalah pada waktu yang mendatang. Untuk itu saya selaku penulis dan juga pembaca mengucapkan terima kasih, dan juga Bapak dosen saya yang sudah memberi kesempatan saya untuk mengerjakan makalah ini. Saya mendapat pengalaman yang lebih dan juga sesuatu penghargaan buat saya karena saya bisa menyelesaikan makalah ini dengan waktu yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.